kita akan masuk ke topik ketiga kita, yaitu dengan judul Pengalaman RSUD tingkat 2 dalam menangani ibu hamil dengan COVID-19 yang akan dipresentasikan oleh Dr. Antariksa Wisuda Sofan dari Rumah Sakit Mojosari. Dr. Antariksa ini merupakan staf di Divisi Obstetrik Ginekologi di Rumah Sakit Prof. Dr. Sukandar Mojosari, Mojokerto. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten, kepada yang terhormat para guru besar, senior-senior dalam dan teman sejawat. Perkenankan kami akan menyampaikan sekedar pengalaman dari rumah sakit kami selama ini menjadi rumah sakit rujukan COVID di daerah Kabupaten Mojokerto khususnya dan wilayah-wilayah sekitarnya yang kemarin juga merujuk ke rumah sakit kami sebagai rumah sakit rujukan COVID tingkat sekunder. Sebelum kami memulai presentasi pengalaman rumah sakit kami, izinkan kami sedikit memutarkan titipan dari direktur kami tentang profiling rumah sakit kami atau RSUD Sukandar Mojosari. Profiling ini dibuat sebelum COVID, sesaat sebelum COVID. Jadi beberapa memang adalah situasi pada waktu itu di mana rencananya sebetulnya profiling ini akan ditampilkan pada waktu kita mau revisitasi akreditasi SNARS yang rencananya dilakukan pada awal tahun ini, tetapi semuanya berubah karena negara api menyerang karena COVID tentunya. Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar berlokasi di Jalan Hayam Wuruk, nomor 25 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan biaya yang terjangkau. Adapun misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar yaitu 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat. 2. Mendayagunakan sumber daya rumah sakit sebagai upaya pelayanan yang optimal. 3. Memperluas jangkauan rumah sakit. Dan 4. Mengelola rumah sakit dengan prinsip sosial ekonomi secara efektif dan efisien. Sejarah berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar pada tahun 2000, terbitnya SK Bupati tentang pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mojokerto dan Perda Kabupaten Mojokerto nomor 24 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah. Tahun 2001, perubahan dari Puskesmas Perawatan atau Puskesmas Mojosari menjadi rumah sakit dengan tipe C. Kapasitas awal berjumlah 60 tempat tidur, total pegawai 46 orang, terdiri dari 4 dokter spesialis dasar, 4 dokter umum, dan 1 dokter gigi. Tahun 2002, pengesahan rumah sakit menjadi Badan Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Sukandar. Di tahun 2008, peningkatan kelas RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar dari kelas C menjadi kelas B. Berdasarkan SK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2011, Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar lulus akreditasi 12 pelayanan dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit PPK BLUD. Tahun 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar lulus akreditasi KARS atau KARS tingkat paripurna. Manajemen dan sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar memiliki jumlah sumber daya manusia yaitu 479 pegawai yang terdiri struktural 17 orang, tenaga medis 46 orang, tenaga keperawatan 204 orang, tenaga kefarmasian 36 orang, tenaga kesehatan lain 42 orang, dan tenaga non-kesehatan 134 orang. Berbagai dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn, spesialis bedah umum, spesialis gigi dan mulut, spesialis anak, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah digestif, spesialis ortopedi, spesialis jantung, spesialis mata, spesialis anestesi, spesialis saraf,
spesialis paru, spesialis rehab medik, spesialis THT, spesialis urologi, dan spesialis kejiwaan. Ya, demikian sepintas tentang profiling rumah sakit kami yang dibuat sebelum COVID ya, sebelum coronavirus merah ini dibuat akhir tahun kemarin, yang rencananya kami tayangkan pada waktu revisitasi SNARS harusnya di bulan Maret tahun ini, tetapi semuanya berubah karena COVID. Nah, izinkan kami menyampaikan sedikit cerita ya. Kami tidak men-share tentang materi karena sebetulnya semua sudah ditampilkan dengan elok sekali, dengan baik sekali oleh tadi Dr. Hud, nanti Dr. Ardian, dan kemarin Dr. Yusuf dan Dr. Tauhid Islami yang betul-betul luar biasa, dan beliau adalah guru-guru kami semua yang kami berusaha mengimplementasikan di rumah sakit daerah dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Yang pertama, sebelum kita putuskan apakah seseorang masuk itu diperlukan untuk rapid test atau tidak, awalnya kita memakai ini, EWS score, yang memang kami ambil sesuai dengan RSUD Dr. Sutomo sebagai acuan kami, yang tidak kami bahas secara mendetail karena kemarin juga sudah diterangkan dengan detail. Nah, dari scoring itulah kemudian kita akan memastikan seseorang perlu rawat inap atau tidak, kemudian perlu rapid test atau tidak, ataukah setelah rapid test diperlukan swab PCR atau tidak, dengan alur yang seperti ini. Sedangkan penjawatannya sendiri, implementasinya sendiri di rumah sakit kami, jika seorang pasien itu datang, jika dia memang belum membawa hasil rapid reaktif, kita akan tetap menganggap dia itu suspek. Kita lebih baik menganggap semua suspek sampai terbukti bukan. Karena sekarang trendingnya, terutama di wilayah kami yang merupakan wilayah industri, terutama di ngoro industri, banyak sekali pendatang, banyak sekali orang-orang migran yang status perjalanannya, status testingnya belum tentu bisa di-tracing dengan baik. Sehingga semua, jika memang dia belum membawa tes rapid atau tes swab, kita akan anamnesa dulu di tenda biru yang ada di luar UGD seperti ini. Nah, jika nanti ternyata hasil rapidnya reaktif, atau dia sudah membawa rapid reaktif, atau bahkan yang sudah confirm positif, maka dia kemudian akan masuk ke ruang isolasi UGD kami yang sudah didukung dengan HEPA filter dan ada exhaust-nya. Ini melekat di UGD. Jika tadi di video ditampilkan pelayanan sebelum terjadinya wabah pandemi COVID ini, setelah terjadinya wabah semuanya berubah. Ini dokter UGD kami yang dulunya situasinya terbuka, sekarang semuanya memakai face shield sebagai pengaman tambahan, selain face shield, dan memakai masker bedah, dan memakai gaun. Jika kemudian ternyata pasien tersebut hasil rapidnya reaktif, maka kita akan tetap perlakukan dia sebagai pasien suspek COVID dengan protokol COVID, apalagi yang memang sudah swab-nya confirm positif. Ini situasi di ruang isolasi UGD. Dua petugas ini adalah bidan kami, ya, menangani pasien yang sudah didapatkan rapid reaktif sebagai persiapan pre-operatif di kamar operasi. Saat ini kami sedang mempersiapkan pembangunan Ponek, sudah hampir jadi, Ponek dan ruang isolasi Ponek serta VK yang mendukung protokol COVID. Tetapi karena sampai saat ini masih finishing pembangunannya, jadi belum bisa kami foto dan kami publikasikan. Mungkin waktu proceeding akan kami susulkan. Saat ini sementara proses pembangunan tersebut, proses triase untuk ibu hamil, penanganan Ponek, apalagi yang memang sudah rapid positif, yang sudah rapid reaktif,
atau swab-nya confirm positif, kami lakukan di ruang isolasi UGD. Pasien bisa datang sendiri dengan membawa rujukan. Pasien yang seringkali jadi masalah di kami adalah pasien yang tidak diantar. Dia datang sendiri, sudah ke rumah sakit lain, ke rumah sakit swasta sebelah, kemudian dia mungkin karena takut untuk telepon atau didapatkan kesulitan untuk telepon, kemudian dengan membawa rapidnya disuruh datang sendiri ke rumah sakit ya. Seringkali itu yang menjadikan masalah. Seyogyanya kalau memang seseorang pasien didapatkan rapid reaktif, seyogyanya jika apalagi dia memang sudah swab confirm positif, sebaiknya dikomunikasikan dulu sehingga kami yang di tempat rujukan juga bisa menerima dengan baik. Seringkali masalahnya demikian, seperti tadi sudah disinggung waktu presentasi Dr. Ruth Suargono tadi. Jika seorang ibu hamil ternyata kita EWS score-nya rendah, kita rapid dia non-reaktif, tetapi karena sekarang wabah pandemi, situasi kamar bersalin yang tadi berubah menjadi seperti ini. Semua bidan kami, semua petugas melakukan penanganan obstetri secara rutin dengan APD level 2, meskipun pasien tersebut tes rapidnya non-reaktif. Jika ternyata pasien ini kemudian rapidnya reaktif, jika memang untuk pasien-pasien yang datang belum pernah screening, belum tes, tidak merujukan, maka kita siapkan untuk tindakan di kamar operasi dengan protokol COVID. Prosedur transisinya, prosedur transporternya tentunya harus diusahakan prosedur transport yang dengan baik yang menjaga supaya tidak terpapar ke lingkungan sekitar selama perjalanan dari Ponek atau dari ruang isolasi UGD sampai menuju ke kamar operasi. Seperti apa prosesnya? Mungkin akan lebih enak, lebih nyaman. Saya tampilkan sedikit videonya. Nah, ini prosedur transport pasien dari Ponek dan dari ruang isolasi UGD menuju ke kamar operasi. Sebelum pasien berjalan melewati selasar yang terpisah dari pengunjung dan pasien yang lain, ada petugas yang menyemprotkan cairan sterisit ke jalan. Pasien ditransport. Saat ini kami sudah memiliki berangkat yang tertutup, tapi belum operasional karena masih fitting dengan berangkatnya untuk penutupnya. Sementara kami memakai ini, akrilik yang kita modifikasi. Akrilik yang kita modifikasi sehingga diharapkan semuanya tertutup dengan baik. Sebelum pasien berjalan sampai ke kamar operasi, selama perjalanan diusahakan dengan selasar yang terpisah, perjalanan dengan tidak ada pasien lain yang lalu lalang, tidak ada keluarga pasien, dan semuanya jalur telah disterilkan dari lalu lalang sampai ke kamar operasi. Sebelum dan setelah pasien lewat, ada petugas yang menyemprotkan sterisit. Operan dilakukan dengan semua petugas yang sudah menggunakan hazmat dan APD level 3. Ya, ini memang yang sehari-hari berjalan. Mohon maaf jika videonya kurang halus, tapi memang rutinitasnya sehari-hari seperti ini. Jalur dari luar sampai ke dalam, ini adalah RR yang terpisah sekatnya dengan RR untuk pasien yang non-reaktif. Di sini ada tembok sekat, bisa di sini. Yang di sebelah sana adalah RR untuk pasien yang non-COVID ya, di sebelah situ. Tetapi tentunya pada waktu pasien ini masuk atau keluar, sudah harus tidak ada pasien yang di RR sebelah. Seperti ini. Nah, ini masuk di ruang antara
Anterum kemudian ditutup dan masuk ke kamar operasi. Ini adalah airlock otomatis kami. Ini khusus untuk pasien yang masuk ke sini, terutama untuk pasien yang COVID. Kenapa? Karena kamar operasi ini tekanan negatif. Jika pintu ini terbuka terlalu lama, otomatis tekanannya akan menjadi netral. Sehingga ya, setelah pasien ini masuk dan pintu airlock ini terkunci, maka seluruh petugas tidak lewat sini lagi, tetapi lewat anterum yang di sebelahnya. Lewat anterum yang di sebelah sini. Di mana di anterum itu ada 2 pintu yang begitu masuk, sehingga tidak mengurangi negative pressure yang ada di chamber ini. Saat ini kami ada 4 kamar operasi yang memiliki negative chamber. Ada 1 kamar operasi yang kami gunakan untuk tindakan pada pasien-pasien COVID, baik itu rapid reaktif maupun yang sudah swab-nya confirm positif. Setelah pasien masuk ke kamar operasi, ini selasarnya, ini adalah koridor, dan kemudian masuk ke kamar operasi dengan persiapan. Di sini semua petugas yang ada di dalam ini sudah memakai APD level 3. Bahkan hazmat yang dipakai ini sudah rangkap 2. Nanti saya terangkan lebih detail mungkin waktu diskusi. Hazmat yang pertama yang kita pakai adalah hazmat berbahan lebih ke fabric. Yang kedua full sintetik yang lebih water repellent, dan kemudian tetap memakai apron, dan di luarnya lagi memakai hugis sekali pakai. Seperti ini prosedurnya. Vakum atau penyedot udara untuk tekanan negatif ada di tiap sudut dari kamar operasi. Ini mungkin kemarin sudah dibahas dengan detail sekali oleh Dr. Tauhid. Ini mungkin kamar operasi kami tidak sempurna, masih jauh dari ideal seperti itu, tapi kami usahakan paling tidak untuk menjaga keamanan dari rekan-rekan yang ada di dalam. Tidak memakai lampu operasi yang ada di atas, kita usahakan memakai lampu operasi yang mobile, karena setelah operasi ini biar dia bisa dibersihkan, supaya lampu tersebut bisa disinfeksi dan dibersihkan dengan lebih baik daripada kalau kita memakai lampu atap. Seluruh petugas memakai APD level 3. Ini kru yang ada di dalam diusahakan seminimal mungkin, dan yang ada di dalam juga full akan berada di dalam, tidak keluar. Ini adalah kami, operator, kemudian 1 instrumen, 1 asisten, 1 instrumen, ini dokter anestesinya, kemudian asisten anestesi, dan kemudian perawat dari neonatus, dan perawat sirkuler dalam. Perawat sirkuler dalam murni bertugas di dalam. Petugas neonatus ini juga murni bertugas di dalam. Di mana nanti setelah bayi lahir, perawat sirkuler ini jika diusahakan semua hal sudah ada di dalam luka tersebut, sehingga tidak perlu memasukkan obat tambahan atau instrumen atau tool dari luar. Tetapi jika memang diperlukan, maka perawat sirkuler dalam ini akan mengoperkan ke perawat sirkuler yang luar, atau perawat sirkuler yang dari luar melaporkan ke dalam, melewati ruang yang ada UV-nya. Sedangkan bayi ini sendiri akan dioperkan oleh petugas neonatus ke petugas neonatus yang ada di luar melewati anterum tadi. Diusahakan supaya tidak terjadi perubahan tekanan di dalam kamar operasi ini. Mengenai helm-helm yang kita pakai, ini adalah ikhtiar kami tambahan, ya, yang akan kami jelaskan lebih lanjut setelah presentasi ini selesai. Ini adalah modifikasi dari helm selam. Ini proses persalinan, ini perawat sirkuler kami. Kemudian bayi lahir, diterima oleh petugas neonatus yang ada di dalam, kemudian dioperkan ke petugas neonatus yang ada di luar, sehingga tidak terjadi pergeseran orang yang ada di dalam selain bayi. Ini kru kami yang ada di kamar operasi di Rumah Sakit Mojosari. Kru kamar operasi kami beserta dengan di recovery room itu sekitar 30 orang,
dengan tenaga bidan di Ponek sekitar 25 orang, perawat UGD sekitar 25 orang, dan nanti setelah operasi selesai, lewat selasar ini lagi, pasien tidak kembali ke ruang biasa, tapi langsung ke ruang isolasi khusus. Kami ditempatkan di ruang Mataram, namanya di ruang isolasi khusus, itu ada petugas sekitar 30 petugas. Mungkin ini singkat video kasar tentang donning dari hazmat yang kami pakai. Ambil. Nah, ini untuk demo saja, kami tunjukkan kami para operator dan dokter anestesi memakai topeng selam yang sudah kami modifikasi dengan model seperti ini. Ini sebetulnya hanya untuk demo saja. Sebelum memakai topeng selam ini, kami di dalamnya masih memakai masker bedah dan masker N95. Kunci dari topeng ini sebetulnya justru bukan di topengnya hanya membuat situasi kedap, tapi yang lebih penting adalah ini, HMI filter ini, dimana alhamdulillah HMI filternya ini disupport dari rumah sakit, karena HMI filter ini kami sekali buang, apalagi untuk pasien rapid reaktif, apalagi yang swab confirm positif, kita sekali pakai buang untuk HMI filternya dan N95-nya. Begitu juga dengan hazmat luar ini. Plus di daerah leher di sini, kalau kita resletingkan, pasti di sini akan tetap ada celah. Meskipun udah rapat, kalau dipakai bergerak, biasanya di sini pasti akan ada celah, apalagi kalau memakai hazmat double. Biasanya di titik ini kami tambahi dengan hipafik erat supaya kita tutup dulu, terus kemudian diikat dengan hipafik. Kelepasnya bagaimana ya? Kelepasnya memang terpaksa kita sobek hazmat terluarnya. Atau memang juga sekali pakai. Demikian. Demikian untuk dovingnya nanti. Demikian sebentar tentang kamar operasi. Nah, dari kamar operasi ini kemudian akan dibawa ke ruang isolasi khusus di ruang Mataram. Di ruang isolasi khusus kami ada 2 dokter paru sebagai leader tim COVID kami di situ, dan ada 30 petugas dengan 80 bed untuk ruang isolasi khusus, termasuk untuk kami pasien obstetrik ginekologi. Cuma diusahakan pasien obstetrik ginekologi khusus di sebelahnya tidak ada pasien lain, hanya khusus untuk pasien obgyn saja. Demikian rapat koordinasi kami, rutin kita lakukan 2 minggu sekali. Mohon maaf, sebetulnya rencananya pada slide ini akan kami tampilkan alur SOP yang sudah disetujui dari hasil rapat kemarin. Ini rapat berlangsung baru hari Rabu kemarin, dan operasi yang saya tampilkan terakhir itu adalah barusan operasi kemarin. Nah, pada waktu rapat ini SOP alhamdulillah sudah jadi, tapi karena belum ada tanda tangan dari Bapak Direktur dan Bapak Bupati sebagai pengasesi juga belum berani kami tampilkan. Nanti waktu proceeding akan kami tampilkan susulan SOP alur untuk pasien
perioperatif. Ini tim kecil kami di RSUD Sukandar sebagai rumah sakit rujukan COVID di wilayah Kabupaten Mojokerto kami, dipimpin langsung oleh Bapak Direktur. Ini leader, ini Wadir, Ibu Wadir Yanmet. Ini adalah leader kami di tim COVID, dokter parunya, dokter gigi. Ini perwakilan dari BPJS. Kemudian ini sekretaris dari komite medik, ini dokter anestesi kami. Ini dokter radiologi yang nanti juga berperan untuk masalah klaim-klaim dari kasus-kasus COVID yang harus disertai foto awal dan foto setelah perbaikan dari kasus COVID tersebut, tanda-tanda perbaikan dari pneumonia. Kemudian dokter dari PK, patologi klinik. Kemudian kami sendiri dari Obgyn. Ini dokter bedah, kepala IBS, dokter anak, dan dokter penyakit dalam. Semuanya kami libatkan di rapat rutin ini. Demikian mungkin sepintas tentang pengalaman perjalanan kami, slide kami bagaimana penanganan kasus COVID terutama obstetri dan di Rumah Sakit Tingkat 2 Rujukan Sekunder Rumah Sakit Sukandar Kabupaten Mojokerto. Ya, mengenai kit tadi, apa yang biasa kami pakai, mungkin bisa kami tunjukkan lebih detail di sini. Untuk lapis pertama, hazmat pertama, kami sehari-hari sudah tidak memakai jas ini. Sehari-hari yang kita pakai adalah scrub ini, baju scrub bedah ini, sama seperti yang biasa kita pakai di kamar operasi. Di luar pun semua petugas memakai ini, baik petugas di rawat jalan maupun di rawat inap. Di kamar operasi kami memakai APD level 3, hazmat di luar scrub yang kita pakai adalah ini. Saya sampai nyebutkan merek ya. Ini bahannya lebih ke fabric, lebih agak ke kain, jadi dia lebih dingin. Kita pakai sebagai lapis pertama, hazmat lapis pertama. Di luar itu kita memakai hazmat ini, full sintetik, full water repellent. Di luarnya itu. Kenapa kita memakai hazmatnya 2 lapis? Karena yang pertama, sesuai dengan kesepakatan tim COVID kami, diusahakan supaya airborne aerosolnya tidak tercecer kemana-mana, dan supaya untuk containment dari virusnya sendiri lebih bagus, diusahakan hazmat pertama kita lepas di enterum dari kamar operasi. Jadi hazmat pertama tidak sampai keluar ke koridor atau selasar kamar operasi. Setelah hazmat yang paling terluar ini lepas, hazmat dalam, baru kita ke koridor. Dari koridor untuk pindah ke ruang antara, itu kita lepas lagi hazmat yang dalam. Tinggal memakai scrub. Nah, scrub yang habis dipakai untuk operasi pasien PDP ini juga tidak boleh keluar ke tadi, tempat meja untuk menulis tadi, tapi harus langsung ke kamar mandi, ke kamar ganti. Kita mandi dulu di situ, scrubnya dibuang di tempat penampungan khusus. Di luar kamar mandi sudah ada petugas yang menyiapkan baju ganti atau scrub ganti. Setelah itu baru menyelesaikan administrasi, barangkali ada yang belum selesai ditulis atau keterangan yang perlu ditambahkan, seperti itu. Untuk pasiennya sendiri, begitu dia selesai dari operasi, itu tidak ke RR, tetapi dia distabilkan di dalam kamar operasi dengan tekanan negatif tersebut sampai dia stabil. Setelah stabil, langsung dengan prosedur transport yang sama, langsung dipindahkan ke ruang isolasi khusus. Sebetulnya akan sedang diproses, dibangunkan junctionnya. Makanya kami tidak bisa membangun karena masih banyak seng-seng, banyak tiang-tiang banyak untuk membangun junction langsung dari kamar operasi ke ruang isolasi khusus. Yang biasa kita pakai maskernya 3 lapis. Yang pertama kita memakai masker bedah ini. Terus sudah itu kita memakai N95, bisa pakai ini atau Bio N95 seperti ini. Dan ini juga sekali buang setelah operasi. Di luar N95 kita memakai ini. Kami memakai ini.
Ini masker selam biasa, merek apapun boleh. Dari pengalaman saya ada ukurannya, jadi sebaiknya kalau bisa datang ke tokonya, mending datang dulu dicoba mana yang paling nyaman, mana yang paling firm, karena kita harus usahakan supaya kedap semua. Jadi setelah 2 hazmat, kita memakai 3 lapis masker, terus tambah ini, tambah 3 sarung tangan, 3 glove, harusnya sudah kedap semua. Saran saya pribadi lebih baik dicoba dulu mana yang paling nyaman untuk panjenengan, karena beberapa hazmat beberapa mas saya pakai tidak nyaman karena ada seperti tiangnya lagi di sini sehingga menghalangi pandangan. Untuk kita operator akan cukup nggak nyaman karena kita akan menunduk dalam waktu lama. Kita operasi tidak posisi seperti ini kan, kita operasi akan seperti ini. Jadi usahakan yang di sini tidak ada tiang penghalang apapun. Usahakan yang lapang pandangnya luas. Ada beberapa yang menyarankan untuk di sini ada lubang ventilasi di sini dilem pakai Loctite, itu juga boleh. Tapi kalau kami sendiri bersama dengan TSS Anestesi udah dicoba tidak memakai Loctite, tetapi kita memakai tambahan di dalamnya ini memakai N95 dan alhamdulillah itu sudah cukup memadai. Yang kunci dari masker ini sebetulnya justru bukan di maskernya, karena maskernya yang penting kedap. Kuncinya justru ini. Aslinya masker selam ini aslinya masker selam ini atasnya ini untuk scuba. Nah, ini yang kita lepas dan kita modifikasi konektornya. Ini yang membuat sendiri. Dulu belum ada yang jual ini, teman-teman anestesi membuat ini sendiri dengan 3D print, tapi sepertinya sekarang sudah banyak yang menjual ini online. Di sini ada sealant. Kelihatan di sini ada karet. Ini karetnya bening. Nah, karet ini dipasang di sini dengan hati-hati sampai plug atau firm supaya dipastikan dia kedap. Karena kuncinya justru di situ. Nah, setelah dia terpasang dengan firm, kedap, pastikan tidak ada yang bocor, pastikan tidak ada retak, semua udara akan lewat sini. Kuncinya justru di sini. Alhamdulillah ini biasanya disupport oleh rumah sakit HMI filter ini. Nah, HMI filter ini masuk di sini. Nah, seperti ini. Demikian ikhtiar kami ya sehari-hari kami lakukan untuk menangani kasus-kasus operatif, kasus obstetri khususnya di RSUD Sukandar Mojosari. Oh ya, setelah kita memakai hazmat level 3, hazmat rangkap 3 masih ditambah apron, masih ditambah hugi ya, jadi rangkap 3 dan memakai sarung tangan juga rangkap 3, memakai vakum ini biasanya di dalam akan terasa pasti sesak sekali karena udara nggak bisa keluar masuk, dan untuk bernafas juga sebaiknya tidak memakai hidung ya untuk semua yang memakai masker-masker tambahan seperti ini, karena kalau kita bernafas lewat hidung biasanya kacanya akan cepat ngembun dan sesak. Jadi disarankan seperti saat kita menyelam bernafasnya menggunakan mulut supaya flow-nya lebih banyak dan juga tidak cepat ngembun. Meskipun biasanya juga kita tambahi kaca ini, kaca bagian dalam, ini biasanya kita olesi dulu dengan sabun baby. Biasanya biar tidak perih. Nah, problemnya adalah setelah operasi, apalagi kalau kita dalam sehari operasi PDP sampai 2 pasien saja, dengan jarak operasinya menjadi cukup panjang, biasanya pasti akan sesak. Makanya saya sarankan sesuai dengan saran TSS Anestesi kami, habis operasi kita butuh ini. Kita butuh oksigenasi. Jadi biasanya kami punya ini sendiri, masker oksigen sendiri. Habis operasi kita oksigenasi dulu di RR, di tempat yang bebas tidak terlewati pasien COVID ini tentunya. Mungkin demikian
sedikit sharing pengalaman kami di rumah sakit tingkat 2 untuk menghandle pasien COVID, terutama pasien obstetri dengan rapid reaktif atau swab confirm positif. Saat ini sendiri RSUD kami overload full, swab bednya terisi dengan ada 4 pasien obstetri yang kemarin baru kami operasi, ada juga yang sudah post-op menunggu swab ulangan, masih menunggu swab ulangan, dan ada juga pasien yang infection yang masih kami rawat juga masih menunggu swab ulangan karena swabnya confirm positif. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barokallah tentang SOP-nya insya Allah nanti waktu proceeding sudah bisa kami tampilkan. Kalau soal klaim dan pendanaan, barangkali ada yang menjadi masalah di situ. Sebagai rumah sakit rujukan COVID, rapid reaktif untuk verifikasi klaim semua tetap lewat BPJS, tapi untuk kasus-kasus COVID itu kemarin diklaimkannya lewat jalur Kemenkes dengan DPJP-nya, tetapi dengan syarat DPJP-nya adalah DPJP pulmonologis. Jadi di tim COVID kami hasil rapat kemarin, entah itu kasus obstetri atau kasus ortopedi, kasus surgery, kasus bedah yang perlu tindakan, begitu didapatkan dia rapidnya reaktif atau swabnya confirm positif, itu DPJP beralih ke DPJP pulmo sebagai leader tim COVID dengan dokter operator DPJP sebagai support atau meraber seperti itu. Matan, mungkin waktu kami kembalikan kepada moderator. Turun. Terima kasih Dr. Antariksa, sangat menarik sekali presentasinya pada sore hari ini. Apalagi waktu maskernya dokter ya. Dokter, ada tiga pertanyaan yang masuk ke saya dokter. Yang pertama dari dokter Prita, untuk pasien dengan rapid positif, kapan dilakukan tes PCR dan berapa lamakah hasilnya di Rumah Sakit Mojosari? Dan apakah pada ruang nifas antara PDP dan konfirm dijadikan satu? Dan kemudian bagaimanakah penanganan bayi baru lahir dan pemberian ASI eksklusifnya? Yang kedua, Dr. Ida menanyakan mengenai untuk visit harian oleh DPJP Objin bagi pasien post-SC dengan COVID-19, apakah dilakukan setiap hari di ruang isolasi? Yang ketiga, Dr. Indrawan bertanya, bagaimanakah pemeliharaan maskernya agar bisa digunakan lagi dan berapa kali pakai penggunaan masker tersebut, dokter? Terima kasih, dokter. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi tentang isolasi, ya. Jadi begini, tentang ASI eksklusif. Oh, mohon maaf, pertanyaan pertamanya tentang kapan di swab ya. Kapan di swab dulu. Pasien datang ke kami yang kita lakukan tindakan, ini di minggu kemarin beragam. Ada yang memang datang masih blank, dia tidak tahu apa-apa, rujukan dari bidan, dia harusnya semua ibu hamil kalau sesuai anjuran kan sudah melakukan rapid reaktif. Tapi beberapa pasien kan memang jarang kontrol dan sebagainya, akhirnya dia tidak pernah rapid sama sekali, dia bahkan anjir terpadu belum, kita periksa ternyata rapidnya reaktif. Itu kejadian minggu kemarin. Ada juga yang memang datang rujukan dari rumah sakit swasta sebelah, diantar memang, dan memang seyogyanya diantar dengan pengantar APD level 3. Dia memang sudah membawa tes rapidnya. Ada juga permintaan dari RSUD sebelah yang bahkan sudah di swab di situ. Mereka memiliki ruang isolasi, tetapi katanya kamar operasinya tidak berani melakukan tindakan seperti itu. Jadi begini, pertama, kapan seorang pasien di kami di swab? Mungkin saya jawabnya singkatnya seperti itu ya kesimpulannya. Kapan di swab? Tentunya jika pasien ini didapatkan rapid reaktif, seyogyanya secepat mungkin di swab. Nah, pasien ini memerlukan tindakan segera dan kegawatannya di bidang obstetri, kita lakukan tindakan dulu. Untuk pasien yang rapid reaktif ya, kita lakukan tindakan dulu. Setelah dilakukan tindakan, kemudian dia langsung menuju ke ruang isolasi khusus. Biasanya pos tindakan di hari kedua atau hari ketiga sudah di swab. Jadi sebelum dia ke RS, dia sudah terswab dulu.
Kenapa? Masalahnya adalah kami VTM kami PCR-nya belum bisa melakukan sendiri di kabupaten, tapi masih mengirim ke Surabaya dan itu cukup antri yang membuat hasilnya cukup lama. Kabupaten Mojokerto kemarin mendatangkan mesin PCR baru saja di waktu rapat kami tim COVID ini hari Rabu kemarin, tetapi petugasnya masih training di Surabaya. Jadi mungkin baru bulan bisa operasional. Harapannya bisa memangkas waktu swab PCR-nya. Nah, tentang rapid saya harapkan sudah terjawab. Jadi kapan kita pasien rapid reaktif kita swab? Biasanya kalau dia hanya rapid reaktif, klinisnya bagus, tidak ada pneumonia, tidak ada masalah, oleh tim COVID dinyatakan aman, oleh dokter pulmo, dokter PD dinyatakan aman, maka dia akan KRS, isolasi mandiri di rumah, sambil menunggu hasil swab-nya jadi. Biasanya antara 7-10 hari sampai 14 hari. Pada waktu dia menunggu hasil swab-nya, oleh dokter anak biasanya disarankan untuk tidak memberikan ASI dulu sampai swab-nya terbukti negatif. Demikian. Disarankan untuk ASI-nya ditamu dulu atau sesuai advice dari dokter anak waktu itu. Untuk bayinya sendiri, pasien-pasien dengan rapid reaktif, apalagi yang swab positif ya, tentunya dirawat terpisah dari ibunya. Pertanyaan pertama ini tadi sebetulnya banyak pertanyaan, gitu. Dan pertanyaan pertama yang poin ketiga, apakah pasien PDP dan rapid reaktif dijadikan satu? Tidak. Dirawat di ruang isolasi, ya, tapi dirawat di ruang isolasi yang terpisah. Di ruang isolasi sendiri, di ruang isolasi kami ada 3 tingkat, di mana satu tingkat itu khusus yang memang dia pasiennya mobile. Jadi pasien-pasien yang rapid reaktif bahkan swab positif itu sebagian besar saat ini yang kami rawat bisa mobile, pasiennya bisa jalan-jalan, bisa kondisinya sudah membaik, cuma menunggu swab ulangannya yang mudah-mudahan bagus. Saat ini kami rawat 80 pasien, full itu hampir separuh swabnya confirm positif. Menganjak ke pertanyaan kedua, insya Allah sudah terjawab semua, sudah terjawab semua. Yang kedua tentang visit. Ya, visit ya kita visit. Yang visit siapa? Nah, begitu pasien itu sudah selesai tindakan, baik itu bukan hanya obstetri ya, semuanya tindakan operatif. Ya visit setelah selesai, begitu dia rapid reaktif atau confirm positif, DPJP dialihkan ke paru. Ya visit dokter paru visit. Kita juga visit seperti itu. Tetapi biasanya setelah post-op, kalau yang dia rapid reaktif, hari ketiga, hari keempat sudah dilakukan swab, biasanya dia kita isolasi mandiri, kita minta bantuan bidan desa, perangkat desa, untuk membantu monitor dari si pasien tersebut, sambil menunggu swab-nya jadi. Sedangkan kalau waktu di rumah sakit visit ya kita semua visit. Rubber lah istilahnya ya, DPJP paru, kita rubber, kita visit. Yang ketiga, tentang masker. Ini masker adalah lapis luar. Di dalam masker ini kita memakai ini. Yang justru kuncinya justru ini. Karena kita bernafas lewat sini, filternya ini. Dan ini. Dan ini. Ini semua sekali pakai buang. Masker N95 ini dan ini semua sekali pakai buang. Sedangkan untuk perawatan masker ini sendiri, karena di tempat kami juga melakukan laparoskopi, biasanya yang dipakai membersihkan ini adalah bahan yang dipakai untuk membersihkan dulturnya laparoskopi kelas-kelas sterisit seperti itu. Mudah-mudahan nggak pelanggaran ya, saya nggak niat nyebut merek. Kelas-kelas sterisit, bakterisit seperti itu yang dipakai. Itu menurut teman-teman anestesinya sudah memakai ini lebih dulu, ada liternya juga, itu terbukti virus dan kumannya mati, dan karet-karet silen-silennya ini juga masih oke, masih bagus kita pakai. Di reuse ya, kita sterisit, di UV, di pack lagi, reuse, ininya aja, tapi filternya N95 yang ada di dalamnya, hazmatnya, semuanya dibuang.
Mungkin demikian mungkin yang ditanyakan. Terima kasih Dokter Antariksa, sungguh jelas sekali. Jadi pemakaiannya bisa lebih banyak dokter, bisa berulang-ulang kali dokter ya untuk maskernya ya. Ya.